kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion. Itu keren kan? Kroyok Australia, 10 negara sepakat satukan kekuatan bela Indonesia. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi militer ke negeri kanguru tersebut. Hal ini yang membuat dunia terkejut, meski sebelumnya konflik ini sudah memanas perihal invasi Indonesia ke Papua Nugini. Mengutip dari CNN Indonesia pada Selasa 20 Juni 2023, Presiden Jokowi mengatakan siap perang melawan Australia dan sekutunya. Indonesia akan melakukan invasi besar-besaran. Indonesia meminta militer Australia untuk segera meletakkan senjatanya sebelum Indonesia dan para sekutunya membombardir Australia. Presiden Jokowi mengatakan tindakan itu datang sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Australia. Dia menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Australia. Ia mengatakan tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada pemerintah Australia. Jokowi memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Indonesia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sejauh ini Australia telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu jika terjadi perang besar di wilayah itu. Sementara itu negara ini akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Indonesia. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Indonesia dalam kapasitas apapun setelah kesepakatan nuklir gagal dengan AS. Indonesia secara konsisten semakin dekat dengan Iran. Sementara ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun antara AS dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain. Kabarnya Iran sudah meluncurkan rudal balistik ke negeri kanguru tersebut sebagai ancaman keras terhadap Australia. Di sisi lain Rusia yang sebelumnya sudah memasok senjata dan militernya ke Indonesia untuk melawan serangan balik tentara Australia dan sekutunya, dan mengajak Iran untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam konflik Australia. Sebenarnya hubungan antara Washington dan Teheran mencair setelah pembunuhan. Sebelumnya hubungan antara Washington dan Teheran mencair setelah pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani. Indonesia mengutuk serangan itu dengan kata-kata ambigu ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS. Hal itu diperkirakan menjadi alasan negara tersebut mendukung Indonesia dengan sepenuh hati. Yang paling besar, negara dengan ekonomi terbesar dunia dan naga Asia, China adalah mitra utama Indonesia. Jakarta telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun, sementara ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. Padahal, baik Indonesia maupun China memiliki kemitraan multidimensi dengan kerjasama mulai dari perdagangan hingga militer, meski dua negara tersebut pernah memanas dalam konflik Natuna. Namun China tidak mau konflik itu, Natuna, menjadi permusuhan antara China dan Indonesia. China dengan tegas meminta AS untuk mengesampingkan mentalitas perang dan menganggap serius masalah keamanan Indonesia. Jika terjadi konflik, China pasti akan mendukung Indonesia. China adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis. Di sisi lain, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara menjadi negara komunis. Itu adalah sekutu utama Beijing dan mitra bekas Uni Soviet. Kemudian Korea Utara adalah negara yang tetap paling berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Faktanya China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB, menyusul serentetan peluncuran rudal di Semenanjung. Faktanya China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB, menyusul serentetan peluncuran rudal di Semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan sepenuh hati mendukung Indonesia jika perang skala penuh akan terjadi. India adalah salah satu negara yang paling penting secara geopolitik di Asia dan biasanya dikenal karena netralitasnya dan menjadi negara non-blok meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia dan Barat. Bahkan selama Perang Dingin, ia telah memimpin panji gerakan non-blok dari paling depan. Tidak mudah bagi India untuk memutuskan pihak mana yang akan diambil mengingat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia dan Amerika Serikat.
Kemitraan India-Indonesia ditandai dengan kerjasama pertahanan, sedangkan kedekatannya dengan AS didorong oleh faktor Cina, tetapi New Delhi telah mengambil pendekatan yang sangat bernuansa untuk menghindari permusuhan dari kedua negara. Oleh karena itu, sangat mungkin India akan mendukung Indonesia terlepas dari tekanan berat. Oleh karena itu, sangat mungkin India akan mendukung Indonesia terlepas dari tekanan barat. Di Amerika, ada Kuba, salah satu mitra tertua Rusia. Kerjasama erat negara komunis Kuba dengan bekas Uni Soviet sangat terkenal. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kerjasama strategis dan berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal ini memicu spekulasi bahwa Kuba akan memihak Indonesia jika Perang Dunia III pecah. Kemudian Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan kepada jaringan televisi Rusia RTVI bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi atau mengecualikan Rusia mengirim aset militer ke Indonesia jika AS dan sekutunya tidak mengindahkan tuntutannya. Daftarnya mungkin lebih panjang dari yang disebutkan di atas karena loyalitas dan keberpihakan bisa berubah dengan cepat tergantung pada berbagai faktor. Meskipun semua negara telah secara terbuka mengecam agresi invasi penuh ke Australia oleh Indonesia dapat memicu Perang Dunia Ketiga seperti yang diprediksi banyak analis. Di sisi lain, Rusia tidak terlalu khawatir dengan pertahanan militer Indonesia saat ini karena ada pasukan Muslim Chechnya dan Belarus yang membantu pasukan TNI di akan konfliknya dengan Australia dan para sekutunya. Rusia sendiri sudah menyiapkan 100.000 pasukan khusus yang siap diterjunkan ke perbatasan pada hari ini. Kabarnya Australia mendapatkan bantuan militer dari negara NATO pada minggu kemarin. Ini merupakan ancaman baru bagi Indonesia. Namun Presiden Joko Widodo tetap tenang mendengar kabar tersebut. Trudeau mengumumkan pada KTT kepada AS Meksiko baru-baru ini bahwa negaranya akan memasuk sistem rudal canggih, rudal darat ke udara atau NASAMS, buatan Amerika senilai $406 juta Kanada. Sekitar 4,56 triliun untuk Australia. Sebelumnya, hubungan antara Washington dan Teheran mencair setelah pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani. Indonesia mengutuk serangan itu dengan kata-kata ambigu ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS. Hal itu diperkirakan menjadi alasan negara tersebut mendukung Indonesia dengan sepenuh hati. Yang paling besar, negara dengan ekonomi terbesar dunia dan naga Asia, China adalah mitra utama Indonesia. Jakarta telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun, sementara ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. Padahal, baik Indonesia maupun China memiliki kemitraan multidimensi dengan kerjasama mulai dari perdagangan hingga militer, meski dua negara tersebut pernah memanas dalam konflik Natuna. Namun China tidak mau konflik itu, Natuna, menjadi permusuhan antara China dan Indonesia.